Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Prof. Rudi sebagai reviewer, pada Ibu Ustazah Nendri sebagai moderator. Terima kasih banyak kepada Stikes BTH, khususnya P3M, yang telah mendanai penelitian ini dan terus memberikan semangat untuk penelitian dan publikasi dan mendiseminasikan karya-karya dari penelitian ini. Pada pendanaan 2019-2020 ini, saya melakukan penelitian tentang model terapi spiritual untuk menurunkan depresi dan kecemasan pada pasien hemodialisis. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini, yang pertama adalah karena prevalensi pasien gagal ginjal kronik ini terus meningkat, tiap tahun itu naiknya sampai 50%. Dari 249 unit hemodialisa di Indonesia, ada 30.550 adalah aktif melakukan hemodialisis. Di antara mereka ada yang mengalami depresi, yaitu 61,9% laki-laki, 38,1% perempuan, 47,5% mengalami kecemasan, 48,75% kecemasannya moderat sampai ke severe, berat. Dan mereka juga ada yang tidak mengalami kecemasan, yaitu 3,75%, sangat kecil. Dari dialisis yang dilakukan oleh pasien, mereka banyak yang mengalami depresi 34,5%, sedangkan yang tidak didialisis itu 3,3%. Nah, dari data-data tersebut, maka perlu bahwa semua yang mengalami gagal ginjal kronik itu dilakukan pemeriksaan kejiwaan secara rutin, karena dari penelitian-penelitian kebanyakan mereka mengalami gangguan alam perasaan ataupun mengalami psikopatologi. Nah, karena lihat presentasi itu banyak yang mengalami depresi dan kecemasan, maka di ruangan hemodialisis itu juga harus dilakukan intervensi terapi untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Nah, terapi yang akan saya uji apakah efektif atau tidak, yaitu model terapi spiritual berbasis aplikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya penelitian ini untuk menguji efektivitas dari model terapi yang saya buat. Nah, apa ini metodenya? Metodenya saya gunakan yaitu kuantitatif pre-eksperimen, satu grup pre dan post. Populasinya yaitu yang mengalami gagal ginjal dan harus dilakukan hemodialisa. Sampel yang didapat ada 105, instrumen yang digunakan adalah HDRA dan HRSA. Hamilton Depression Rating dan Hamilton Rating Scale of Anxiety. Nah, pengumpulan datanya kapan? Pengumpulan datanya untuk melakukan screening itu pada saat pasien menunggu giliran dilakukan hemodialisa.
Sedangkan terapinya dilakukan pada saat pasien sedang dilakukan hemodialisa. Analisis yang digunakan adalah univariate dan bivariate, membandingkan variabel dependen numerik, depresi, dan kecemasan sebelum dan sesudah intervensi terapi spiritual. Uji normalitas pakai kolmograf Smirnov, di mana alfa yang ditentukan 5%, betanya 20%, selisih standar bakunya 12, selisih minnya dianggap bermakna itu 5. Dan uji normalitas, setelah uji normalitas maka dilakukan uji Wilcoxon dan uji Spearman. Itu metode untuk penelitiannya. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya sebagai pendahuluan bahwa di unit hemodialisa RSUD Dr. Soekarjo itu ada 30 mesin hemodialisis. 20 mesin dipakai dan 2 sebagai cadangan jika terjadi emergensi. Untuk shift kerja ada 2 shift, yaitu pagi jam 6 sampai jam 11, siang jam 11 sampai jam 17. Sebelum dilakukan hemodialisis, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan berat badan. Nah, berat badan dan tanda-tanda vital ini akan menentukan lamanya dialisis. Juga kondisi pasien yang lainnya ya secara fisik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, berat badan, maka pasien ditidurkan dan dipasang alat. Ya. Dipasang alat hemodialisa pada pasien yang dilakukan pemasangan hemodialisa karena lama 1-2 jaman, maka pasien bisa nonton televisi, berbincang dengan temannya. Kadang mereka juga tidur gitu. Nah, untuk kesempatan ini saya lakukan terapi aja sambil melihat di HP-nya. Nah, observasi setelah dilakukan hemodialisa dilakukan observasi lagi tentang tanda-tanda vital sebelum mereka pulang. Jadi lama dialisis tergantung dari kondisi pasien tadi ya. Nah, bagaimana untuk karakteristiknya? Karakteristiknya yaitu jenis kelamin untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, 55 orang, sedangkan perempuan 50. Untuk usianya yang paling banyak itu lansia awal, usia antara 46 sampai 55, sebanyak 26,7%. Pendidikan yang paling banyak yaitu SMA ya, lulusan SMA 39%. Nah, untuk karakteristik berikutnya pekerjaan ada karyawan, ada pengajar juga, ada wira swasta, pedagang, dan ibu rumah tangga. Nah, yang paling banyak ini 29,5% adalah wira swasta. Lama dialisis kurang dari 1 tahun, ini ada 16. Nah, dan yang paling lama ini yang 38, frekuensinya itu 1-3 tahun. Jadi yang paling lama, yang paling banyak lama dialisisnya yaitu 1-3 tahun. Nah, biasanya udah lewat dari 3 tahun ya ada yang meninggal. Nah, untuk terapi spiritualnya semuanya alhamdulillah mau melaksanakan dengan baik. Bagaimana hasil uji yang lainnya? Karena dari uji normalitas ini distribusinya tidak normal, maka dilakukan pertama adalah uji Wilcoxon. Dari uji Wilcoxon ini didapatkan tingkat depresi sebelum terapi 14, sedangkan setelah terapi jadi 6 mediannya. Min max-nya dari 8 sampai 21 menjadi 1 sampai 14. Untuk tingkat kecemasan sebelum terapi 21 mediannya, min max-nya 13 sampai 33. Sedangkan setelah terapi mediannya menjadi 13,
sedangkan min max-nya antara 4 sampai 25. Kesimpulannya bahwa dari hasil uji Wilcoxon, dari 105 responden, 104 responden depresinya menurun. Satu responden depresinya meningkat. Dan 95 responden cemasnya menurun, 10 responden kecemasannya tetap. Ini ya banyak faktor mungkin yang menentukan ya, karena nggak diteliti faktor-faktornya. Mudah-mudahan mungkin ke depannya diteliti faktor-faktor yang bisa menyebabkan depresi atau bisa menurun atau meningkatkan depresi. Nah, berikutnya adalah uji Spearman untuk mengetahui antara depresi sama kecemasan ini ada korelasi atau tidak. Dari hasil uji Spearman ini didapatkan koefisien korelasinya untuk depresi 1 untuk skor cemasnya 0,315, ya, sedangkan untuk didapatkan alpanya signifikansinya 0,001. Nah, dari hasil ini signifikansi detailnya 0,01, maka dapat dipastikan bahwa secara statistik antara depresi dan kecemasan terdapat korelasi yang bermakna. Ada hubungan antara depresi dan kecemasan. Dan keduanya memiliki korelasi yang positif berdasarkan uji Spearman ini. Artinya apa yang positif? Di mana kecemasan meningkat, maka depresi pun meningkat. Depresi meningkat, maka kecemasan meningkat. Saling keterkaitan. Untuk pembahasan, ini hasil penelitian bahwa jenis kelamin pada penelitian ini terbanyak laki-laki. Nah, sedangkan perempuan 47,6%. Hasil yang sama dengan penelitian yang lain ini terbanyak juga laki-laki 61,9%. Penelitian yang lainnya juga menyebutkan laki-laki lebih banyak, yaitu 58,5%. Penelitian yang lain juga ini menjelaskan bahwa laki-laki juga lebih banyak 51,9%. Jadi hampir di semua penelitian yang dilakukan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi ada yang berbeda, ini penelitiannya nomor 18, yaitu laki-laki lebih sedikit 47,5%, sedangkan perempuan 52,5%. Jadi ada juga yang laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan. Namun kebanyakan penelitian, termasuk penelitian saya, memperlihatkan bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Yang berikutnya adalah kebanyakan dari penelitian menyebutkan bahwa penderita gagal ginjal kronik yang harus menjalani hemodialisis berjenis kelamin laki-laki ya. Kalau dihitung yaitu 1,3 kali lebih dari perempuan. Nah, untuk usia terbanyak antara 46,55 tahun. Nah, dari penelitian poin 11, penelitian 11 ini menyebutkan usia terbanyak antara 26 sampai 65 tahun, yaitu 88,9%. Rentangnya tinggi ini dari penelitiannya 11. Penelitiannya nomor 19 ini memperlihatkan hasil terbanyak juga usianya 40 sampai 60 tahun, 62,5%. Hasil penelitian nomor 2 menunjukkan pasien rata-rata berumur 50 sampai 6 tahun dengan simpangan baku 10,87. Ya, hasil penelitian berikutnya yaitu nomor 4 menjelaskan bahwa terbanyak rata-rata umur 48,75 dengan simpangan baku 10,26. Penelitian yang lainnya juga menjelaskan bahwa usia rata-rata 43,8 tahun dengan simpangan baku 15,4 tahun. Penelitian 18 menjelaskan bahwa terbanyak usia pasien rata-rata 47,8 tahun dengan simpangan baku 9,2 tahun. Jadi hampir dari semua penelitian ini usianya antara 40-an sampai 60 tahunan. Pendidikan pasien terbanyak tingkat SMA, SMK 39%,
Sedangkan penelitian nomor 18 menggambarkan pendidikan terbanyak malah ada SD 27,5%. Penelitian nomor 4 pendidikan terbanyak SMA sama 42,1%, sedangkan hasil penelitian 11 menggambarkan bahwa pendidikan terbanyak adalah SMA. Jadi hampir dari penelitian-penelitian terbanyak pendidikan yang mengalami hemodialisa gagal ginjal kronik yaitu pendidikan SMA garis miring SMK. Nah, untuk pekerjaan terbanyak adalah wira swasta 11,4% dan hasil penelitian lain mengatakan bahwa yang terbanyak juga swasta ya. Nah, pembahasan berikutnya jenis kelamin. Jenis kelamin banyakannya laki-laki, ini sudah ya. Oke. Nah, untuk usia juga sudah. Terus untuk ini lama dialisis ya. Untuk lama dialisis ini terbanyak 1 sampai 3 tahun. Penelitian yang lain bagaimana? Yang lain penelitian lebih dari 1 tahun 52,2%. Penelitian yang ke nomor 4 ini lama dialisisnya 12 bulan, berarti 1 tahun. 65,2% ya. Penelitian 19 juga sama menjelaskan bahwa lama dialisis yang terbanyak ada yang kurang dari 3 bulan ya penelitiannya 19 ya. Penelitian nomor 11 itu terbanyak lama dialisisnya lebih dari 3 tahun, 38,9%. Oh, hebat, ada yang bertahan lebih dari 3 tahun ya. 38,9%. Ini responden yang mengalami depresi dari 105 telah mendapatkan intervensi spiritual, yaitu tadi 104 orang menurun depresinya, 1 responden malah mengalami peningkatan. Sedangkan yang mengalami kecemasan dari 105, 95% mengalami penurunan kecemasan, sedangkan 10% tetap kecemasannya. Pembahasannya sama dari penelitian-penelitian yang lain juga mengatakan bahwa antara depresi dengan kecemasan juga terdapat hubungan yang bermakna. Jadi penelitian saya dengan penelitian lain hasilnya sama bahwa antara depresi dan kecemasan ada hubungan yang bermakna. Kesimpulannya bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa model terapi spiritual yang saya buat ini efektif untuk menurunkan depresi dan kecemasan pada gagal ginjal dan yang mengalami hemodialisa. Kepada perawat di ruang hemodialisa, ini sarannya harus secara dini melakukan pemeriksaan kesehatan mental, ya dikaji kesehatan mentalnya, karena ada hasil penelitian menyebutkan bahwa mereka akan mengalami depresi dan kecemasan. Dan diharapkan para perawat menguasai tentang intervensi terapi untuk menurunkan depresi dan kecemasan. Di antaranya sekarang bisa pakai terapi yang saya buat, yaitu terapi spiritual. Nah, hasil penelitian ini diambil dari daftar pustaka. Daftar pustakanya yaitu ada 20, 1 sampai 10. Jadi nomor-nomor yang tadi sebagai untuk mensitasi ini ada di sini. Ya, berikutnya juga ini dari 11 sampai 20. Nah, yang terakhir bahwa hasil penelitian ini telah dipublikasi di Kiko International Conference di Cirebon baru kemarin ya gitu. Dan rencana untuk didaftarkan di HAKI ya untuk model terapi spiritual berbentuk aplikasi. Ya, itu aja mungkin diseminasi hasil penelitian tahun pendanaan 2019-2020. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.